Jadi, nah di sela-sela ini saya kemudian memang sangat intensi, sangat perhatian terhadap perkara vihara Buddha Tien Entang yang ada di Jakarta Barat ya. Salam merah putih buat semua teman-teman media se-Indonesia, media online dan media massa. Jadi hari ini kebetulan saya sekarang berada di Polres Metro Jakarta Selatan karena memang ada acara pelantikan Kapolres yang baru, yaitu Bapak Kombes Ade Arizam ya. Karena kebetulan memang kita juga bersahabat lama, saya pengen ucapin juga ya. Nah di sela-sela ini saya kemudian memang sangat intensi, sangat perhatian terhadap perkara vihara Buddha Tien Entang yang ada di Jakarta Barat ya. Jadi ini sangat perkara yang sangat bertendensi soal agama ya. Saya tidak mau bicara agama, tapi ini memang ada vihara sudah lama, sudah 20 tahun beroperasi, kemudian tiba-tiba semingguan kemarin kemudian ada orang masuk ke vihara itu, mengacak-acak, merusak tempat ibadahnya, patung-patungnya juga ada yang dirusak, kemudian mencoba membongkar brankas. Kemudian umat yang ada di vihara itu diusir dengan pukulan-pukulan sehingga mengalami penganiayaan dan mereka terusir kemarin itu. Nah, ini saya sudah dapat data lengkap di mana sebenarnya tanah dari vihara Tien Entang ini adalah tanah umat yang sudah dikerjakan sejak tahun 1999, di mana kemudian tanah umat ini dibangun vihara, dan sejak 2002 tanah ini dan bangunannya sudah dikerjakan, 2002 sudah dipakai dan sudah ada persetujuan Menteri Agama, sehingga vihara ini sudah berjalan selama kira-kira 20 tahun. Dari 2002 sampai 2022 ini vihara ini menjadi vihara umat, tempat umat Buddha beribadah sudah 20 tahun. Sehingga rasa-rasanya kepemilikan, apalagi sudah ada hibah tahun 99, 2000, kemudian di 2012 sudah ada pengesahan hibah juga, dan yang memberikan hibah adalah umat vihara itu juga sebagai yang pemilik tanah terdahulu. Nah, setelah hibah sudah diserahkan, sudah rapi lah ini sejak 2012 sehingga hibah sudah ini menjadi tempat ibadahnya umat sampai sekarang. Nah, tiba-tiba tahun 2012-2013 ada salah satu anak dari yang pemerintah ini kemudian mencoba menyatakan sertifikat yang ada hilang, dan dibuatkanlah sertifikat baru oleh mereka dengan bantuan BPN dengan alasan sertifikat lama hilang, dibuatlah sertifikat baru, padahal sertifikatnya ada di umat, gitu, di wilayah umat, sehingga ini adalah suatu persoalan tersendiri yang memang umat ini kemudian menjadi tersangka, dilaporkan di Polres Metro Jakarta Barat, besok kemudian mereka akan dipanggil sebagai tersangka. Nah, ini yang kita tidak bisa terima, karena sebenarnya sudah ada hibah yang diberikan oleh si orang tua ahli waris kepada umat tanahnya. Ya, ini Pak Lim, kemudian Ibu Shirley adalah yang dianiaya kemarin ya. Jadi kita akan tidak, mereka semua jadi tersangka ini di Polres Metro Jakarta Barat, gitu kan? Betul. Ya, ini makanya kita dalam media kita menyampaikan keluh kesah. Silakan Pak Lim kalau mau bicara mengenai sejarah gitu. Oke, jadi wihara sendiri kemarin kan sempat ada tertulis di beberapa media gitu ya, menyatakan bahwa sebenarnya kita ini menyerobot gitu ya, padahal sebenarnya wihara sendiri sudah berdiri 20 tahun yang lalu gitu. Jadi kalau dikatakan kita menyerobot apa gitu kan. Jadi di sini sudah ada terbukti dari foto bahwa kita membeli tanah itu awalnya adalah kosong. Nah, setelah kosong diprakarsai oleh salah satu ibu, yaitu Ibu Ami, dengan beberapa pendiri menyatakan yuk kita bangun wihara. Nah, jadi ada 4 pendiri nih, oke yuk kita bangun. Nah, 4 pendiri ini berswadaya bareng dengan umat-umat yang lain membangun wiharanya. Jadi si ibu itu hanya membeli tanahnya. Nah, jadi 20 tahun yang lalu itu sudah ada wihara ini gitu. Jadi kita bukan menyerobot gitu ya kan, yang dikatakan seperti di media. Nah, kemudian di tahun 2012 sertifikat ini keluar gitu ya.
disambut juga dengan surat hibah juga gitu. Jadi kita punya yang aslinya. Nah, tahu-taunya tiba-tiba di tahun 2020 keluar lagi satu sertifikat gitu yang dinyatakan bahwa katanya diguganya hilang, katanya sertifikatnya hilang, padahal sertifikatnya ada di tangan kita, di tangan yayasan kita simpen. Ya, ahli waris tahu betul. Dan pihak ahli waris tahu bahwa sertifikatnya dari tangan kita, tapi beliau memberikan keterangan palsu kepada diduga lah ya, memberikan keterangan palsu kepada pihak kepolisian atau BPN bahwa sertifikat ini hilang. Pada akhirnya diterbitkanlah sertifikat yang baru di tahun 2020 dan atas namanya sudah diganti ke atas nama ahli waris gitu. Nah, jadi kronologisnya seperti itu sih. Jadi sekarang kita yang tinggal di sana, yang beribadah di sana, tiba-tiba kejadian tanggal 22 kemarin yang sangat disayangkan, tiba-tiba ada orang yang masuk mengatakan adalah oknum pengacara dan dengan konco-konconya itulah ya, premanis gitu, dan ahli warisnya juga hadir mengusir salah satu umat kita juga pada saat ini lagi mau sembahyang, diusir paksa gitu ya, ditarik, didorong gitu ya dengan kekerasan, dianiaya secara brutal. Dan pada akhirnya kita buatkan laporan pengeroyokan. Dan kemarin dari Bang Deolipa juga ada bantu kita, pada akhirnya wihara sudah terbuka. Pada saat dibuka, dalamnya dalam kondisi yang sangat menyedihkan gitu ya. Tempat meja sembahyang itu semua diobrak-abrik, semuanya diberantakin. Itu benar-benar membuat kita tuh sangat marah sekali sebenarnya. Berangkas kita yang isinya uang umat juga dibobol gitu ya, itu benar-benar kayak perampokan di dalam rumah ibadah gitu. Jadi dibobol, dan sampai sekarang sih masih belum dilakukan tindakan apa-apa oleh kepolisian. Jadi ini masih kondisinya di wihara ini masih belum bisa dipakai karena kita nggak berani, takutnya nih ada sidik jari dari oknum tersebut gitu ya, preman itu. Jadi